Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita berjumpa lagi dalam acara forum antar pakar yang diselenggarakan oleh Riset STFI Sardra Jakarta. Seperti dalam pengumuman sebelumnya bahwa kali ini kita berdiskusi tentang manusia antropologi metafisis Said Hussein Nasir yang ditulis dalam bentuk disertasi oleh Dr. Muhammad Subhi Ibrahim. Nah, sesi kali ini adalah elaborasi lebih lanjut dari apa yang sudah dikemukakan oleh Pak Subhi sebelumnya, yaitu poin-poin dari pemikiran antropologi metafisis Said Hussein Nasir. Pak Subhi diantaranya adalah mengemukakan bahwa konsep Nasir itu tidak hanya sekedar konsep metafisis yang katakanlah abstrak begitu, tetapi bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti radikalisme. Nah, nanti kalau misalnya menyangkut radikalisme, kita sudah kedatangan tamu, yaitu calon doktor kita, yaitu Pak Idin, yang sedang menyelesaikan ya program PhD-nya. Beliau jurusan hubungan internasional ya sebelumnya ya. Di universitas apa Pak Idin? Saya pengajar di program studi hubungan internasional di Universitas Udayana di Bali. Sebelumnya belajar di India ya? Sebelumnya S2 saya Political Science, jadi saya bukan dari filsafat, tapi dari ilmu politik di University of Delhi di Delhi. Oke, dan sekarang di Universitas Al-Mustafa Tehran Al-Mustafa mengambil jurusan bersama Islamic Contemporary Issue ya? Ya, Contemporary Muslim Thought. Oke, jadi terima kasih Pak Contemporary Idin. Muslim Political Thought. Ya, nanti kita berbincang tentang apa yang menjadi ekspertis Anda. Oke, kemudian kita juga ada komentator kita, yaitu aktivis Muslim spiritualis, yaitu Mas Alam Syah ya. Selamat malam Mas Alam Syah. Selamat malam. Oke. Kemudian kita juga ada komentator kita, penyair muda kita, Pak Amar Abdillah. Selamat malam Pak Amar. Selamat malam, tapi saya belum Bapak ini. Oke. Mas saja. Dan tidak lupa kita kenalkan lagi Dr. Subhi Ibrahim. Selamat malam Pak Subhi. Ya, malam. Oke, Pak Subhi Ya. Ibrahim ini sekarang juga masih aktif mengajar dan ekspertis beliau adalah penelitiannya tentang Ali Syariati dan yang terakhir adalah Syed Hussein Nasir. Oke, sebelum kita berdiskusi ya, seperti yang saya kasih pengantar tadi bahwa kita sebelumnya sudah mendengarkan pointer-pointer dari pemateri, kita akan berdiskusi lebih lanjut. Tapi sebelum itu kita coba mendengarkan terlebih dahulu satu puisi ya, satu syair lah gitu. Singkat saja Pak Amar, yang Anda tulis. Silakan Pak Amar. Ya, salam dan selamat malam kembali. Izinkan saya untuk membacakan satu puisi yang saya tulis beberapa bulan yang lalu. Yang judulnya saya tidak tahu, nanti saja judulnya. Nah, telah datang sang kekasih, semua ruang tak tersisa. Dia rebut seluruhku, aku hilang, tak tersisa. Dia menjadi mataku untuk melihat pesonanya. Tiada lagi kisi-kisi, sudut pandang tak tersisa. Cahayanya cuma satu, memenuhi 6 arah. Jangan tanya tentang gelap, bayang-bayang tak tersisa. Kini dalang telah tampil kuasai pakeliran. Gerak-gerik dan tarian dari wayang tak tersisa. Wahai kawan, aku sirna. Kini aku bukan aku. Segalanya tentang aku yang kubilang tak tersisa.
Nian rapi ia serang, nian mudah aku takluk, hingga puing-puing dendam bekas perang tak tersisa. Jangan tanya tentang waktu, apalah pula sejarah. Kemegahan masa lalu yang terkenang tak tersisa. Dia datang merobohkan kuil masjid dan gereja. Dia hadir dan kini makna sembahyang tak tersisa. Dia sapu keramaian pasar amal dan pahala, lapak-lapak para budak yang berdagang tak tersisa. Keterangan para khatib mengaburkan hakul yakin dengan wajah sang kekasih. Semua bimbang tak tersisa. Wajah hanya wajah dia, nama hanya nama dia. Dia hapus nama Ammar yang kupasang tak tersisa. Bila diri ini hampa, apalah arti namaku? Huruf-huruf yang kurangkai pun kubuang tak tersisa. Terima kasih. Kita kasih aplaus. Tersun. Dahsyat, Pak Ammar Abdillah. Kita bisa elaborasi lebih lanjut puisi Anda dengan sebuah diskusi yang tentunya juga bisa nanti terlink ya dengan presentasi dari Pak Subhi Ibrahim. Silakan sekarang Pak Subhi untuk memberi review kembali apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Ma'ruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih untuk kesempatan berinteraksi kembali, mendiskusikan apa yang telah saya tulis dalam disertasi. Secara umum sebenarnya telah saya jelaskan pada rekaman ya yang telah dibagikan, tapi ada beberapa yang akan saya tambahkan yang belum masuk dalam penjelasan saya di rekaman yang lalu. Yang pertama, disertasi ini awalnya saya menulis disertasi ini kan epistemologi sebenarnya. Jadi knowing is being. Tadinya tema itu yang saya ambil, tapi kemudian ternyata secara filosofis saya baca dan argumen-argumennya ternyata terlalu lemah atau terlalu sedikit lah yang bisa dielaborasi secara epistemik gitu ya, secara epistemologi. Oleh karena itu saya mengalihkan ke persoalan antropologi yang ternyata juga menurut Cak Nur dan Pak Harun Nasution tema antropologi dalam tradisi intelektual Islam belum banyak digarap sebagai suatu disiplin ilmu tertentu gitu. Oleh karena itu diharapkan tulisan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran Islam. Judulnya sendiri adalah manusia teomorfis, suatu dalam antropologi metafisis Said Hussein Nasr. Yang pertama, manusia teomorfis ya. Manusia teomorfis itu sebenarnya nama lain dari insan kamil. Jadi dan sebenarnya Nasr juga punya terminologi yang lain yang khas. Beliau menerjemahkan insan kamil sebagai universal man, jadi manusia universal. Nanti kita akan diskusikan lebih jauh apa maksudnya. Dan kalau dilacak, ternyata pikiran Nasr ini berasal dari Ibn Arabi. Jadi kalau ditanya siapa yang paling mempengaruhi pemikiran Nasr dalam formasi intelektualnya, Nasr sendiri menjawab ada dua ada dua gugus pemikiran yang mempengaruhi Nasr, yaitu perennialisme dan filsafat Islam. Perennialisme Nasr menyebut nama Frithjof Schuon atau Syekh Isa Nuruddin Ahmad, kemudian René Guénon dan
Kumaraswamy. Sedangkan kalau dari filsafat Islam, Nasr menyebut tokoh-tokoh yang mempengaruhinya adalah yang pertama Ibnu Sina, kemudian Surawardi, Ibn Arabi, dan Mullah Sadra gitu. Oleh karena itu, pikiran-pikiran Nasr ini sebenarnya adalah pembungkusan kembali, jadi packaging ide-ide tradisional, kemudian dibungkus dalam kemasan modern, sehingga bisa dimengerti oleh audiens di Barat. Jadi konteks pemikiran Nasr adalah bagaimana Nasr menjelaskan filsafat Islam, pemikiran tentang insan kamil dalam konteks masyarakat Barat. Karena itu kalau kita lacak lebih jauh sebenarnya seperti telah saya kemukakan pada pada rekaman yang lalu itu, tidak ada yang baru yang dikemukakan oleh Nasr, hanya pengungkapan kembali dan formulasi kembali dari ide-ide tentang insan kamil itu ya. Baik, yang kedua, yang belum saya ungkapkan adalah perspektif yang saya gunakan. Ini penting karena nanti seluruh alur dalam disertasi saya dan juga cara saya membedah pemikiran Nasr adalah melalui perspektif perennial itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan perspektif perennial? Karena sering juga disalahpahami, hanya perennialisme hanya dianggap sebagai suatu pandangan yang merelatifkan agama gitu. Nah ini dalam tesis saya, dalam disertasi saya ini juga mengkritik pandangan umum yang terlalu reduktif tentang perennialisme. Perennialisme dalam konteks yang saya gunakan sebagai objek formal dalam disertasi ini adalah yang dikemukakan oleh Friedrich Schwann. Friedrich Schwann mengatakan bahwa perennialisme atau istilah dia Sophia perennis itu terdiri dari dua hal. Yang pertama, metaphysical discernment. Jadi pembedaan metafisis, itu yang pertama. Yang kedua adalah metaphysical concentration. Jadi konsentrasi metafisis. Ini terkait nanti dengan wilayah-wilayah wilayah-wilayah analisisnya. Kalau metaphysical discernment, pembedaan metafisis ini kan terkait dengan pembedaan antara yang real dengan yang seolah-olah real atau ilusi, antara atma dan maya gitu ya. Nah ini terkait dengan ontologi dan epistemologi. Sedangkan kalau yang kedua yang terkait dengan metaphysical concentration, ini terkait dengan etika praktis atau etika ya. Jadi nanti ada praktek-praktek atau metode spiritual yang diperlukan ketika seorang menjadi dalam tanda kutip perennialis gitu. Nah, oleh karena itu analisis ini akan melihat dari sisi itu, dari sisi metaphysical discernment di satu sisi, dan yang kedua metaphysical concentration itu objek formalnya. Itu yang belum saya kemukakan dalam dalam perbincangan yang lalu ya. Baik, Nasr sebenarnya terkait dengan antropologinya, ini kan dimulai dari keresahan dia dengan fenomena manusia modern. Jadi dia menulis dua buku, ini kumpulan tulisan. Saya tunjukkan, ini ada buku Islam and the Plight of Modern Man. Ini salah satu buku yang menceritakan tentang bagaimana nestapa manusia modern yang mereka mengalami alienasi dari hakikat dirinya. Gitu. Jadi itu problem yang nanti akan membuat bencana eksistensial manusia modern. Kemudian buku yang lain adalah Man and Nature. Ini bukunya. Dan pada buku ini Nasr sama mengelaborasi lebih jauh tentang manusia modern dan kondisi modern.
rekan-rekan yang baik, dalam tradisi perennial, ketika disebut modernisme, maka atau modern, maka itu terkait dengan hilangnya sakralitas atau horizon sakralitas dalam memandang realitas, gitu ya. Nah, Nasr sebenarnya melanjutkan dalam konteks kritik terhadap dunia modern ini, melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh René Guénon, ya. Jadi penggagas perennialisme di abad 21 yang memang sudah melihat adanya penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh pemikiran modern, sains modern, yang itu mempengaruhi kehidupan manusia modern, yang dalam terminologi Nasr, manusia modern itu disebut manusia Promethean, manusia yang kehilangan wawasan akan asal dan pusat dirinya, gitu. Nah, penyakit itu kenapa? Nah, Nasr mencoba melacak kenapa manusia modern mengalami bencana eksistensial seperti itu. Selain juga bencana-bencana yang lain, bencana seperti sekarang misalnya pandemi ini ya, pandemi kemudian kita mengalami satu ketakutan yang luar biasa, dan ini semua terkait dengan apa yang ditawarkan oleh modernisme sebenarnya. Nah, Nasr melacak bahwa salah satu penyebab penyakit modernisme, manusia modern itu kan tadi setelah saya sebutkan adalah amnesia, lupa akan jati dirinya. Jadi lupa akan jati dirinya yang sebenarnya manusia ini kan hanya bisa dijelaskan dalam konteks Nasrian, itu adalah manusia didefinisikan dalam hubungannya dengan Tuhan. Oleh karena itu dalam disertasi saya menjelaskan bahwa sebagai basis metafisisnya, manusia adalah manifestasi, manusia dalam konteks hubungannya dengan yang ilahi adalah bukan apa-apa. Dia memiliki ketergantungan mutlak kepada yang ilahi, gitu. Karena itu orang yang kehilangan atau yang terputus dari tali spiritualnya pada yang ilahi itu akan mengalami bencana eksistensial. Salah satunya adalah manusia modern itu mudah sekali depresi, stres, dan seterusnya ya, mengalami gangguan kejiwaan dan seterusnya. Dan itu kalau dilacak itu adalah penyakit-penyakit spiritual yang muaranya adalah yang hulunya, bukan muara ya, yang hulunya itu adalah amnesia akan asal muasal dirinya, gitu ya. Dan menurut Nasr tadi ada suara-suara. Menurut Nasr ya, menurut Nasr keterasingan atau amnesia itu bisa dilacak pada proses desakralisasi yang terjadi di dunia modern. Desakralisasi itu meliputi dua hal. Desakralisasi pengetahuan di satu sisi dan desakralisasi dunia di sisi lain, yang merupakan akumulasi dari desakralisasi dalam bidang epistemologi. Nasr melihat bahwa desakralisasi desakralisasi epistemologi yang mengakibatkan amnesia akan asalnya yang sakral itu disebabkan salah satunya, saya sebutkan salah satunya saja, itu adalah reduksi intelek kepada rasio. Jadi kalau dalam dunia modern, ketika kita menyebut yang berpikir, maka itu yang dimaksud adalah rasio. Dan ketika seorang mengukakan pandangannya, maka dia disebut sebagai intelektual, gitu. Padahal ini sesuatu yang berbeda. Dalam Nasr, intelek dan rasio itu dibedakan. Intelek terkait dengan daya spiritual yang ada pada
diri manusia yang itu adalah bawaan, dan rasio adalah terkait dengan kemampuan analisis analisis logis ya, analisis logis itu rasio. Dan dalam dunia modern itu disatukan. Jadi ketika disebut berpikir, maka itu rasional dan intelektual sekaligus. Sedangkan kalau bagi Nasr, dalam perspektif tradisional dan perennialis, dalam perennialisme, ketika seorang disebut rasional, belum tentu dia intelektual gitu. Jadi karena apa? Karena ini adalah dua alat epistemik yang berbeda. Yang kalau dalam tradisi tasawuf nanti intelek ini disebut sebagai qalbun atau hati. Metafisika itu bersifat intelektual, filsafat bersifat rasional. Jadi kalau kita sebut sesuatu yang sesuatu yang filosofis, maka dia rasional. Sedangkan sesuatu yang metafisikal, yang metafisis itu adalah intelektual. Jadi intelek adalah alat untuk metafisika yang kemudian disebut oleh Nasr sebagai gnosisme atau ma'rifah, sedangkan rasio adalah alat untuk filsafat dan sains gitu nanti ya, yang bersifat rasional. Nah, itu satu. Terus kedua, Nasr melihat bahwa manusia modern ini dengan epistemologi yang dikembangkannya itu berfokus pada sesuatu yang di luar, sesuatu yang di luar dirinya. Gimana Kak? Ukuran kebenaran adalah seolah-olah di luar dirinya. Jadi ketika menganalisis objek yang di luar itu mengalahkan subjek. Jadi seolah-olah ketika disebut sesuatu yang objektif itu adalah sesuatu yang di luar ya. Padahal sebenarnya itu terkait juga dengan daya-daya epistemik yang ada di dalam diri manusia juga sebenarnya. Kenapa orang bisa berpikir? Kenapa orang bisa merasa? Itu bisa dilacak pada daya-daya bawaan. Dan ini kemudian dilupakan dalam epistemologi modern yang kemudian berpuncak pada positivisme. Nah, positivisme inilah yang kemudian menciptakan semacam kerangka atau paradigma untuk melihat dunia. Jadi segala sesuatu dilihat dari luar. Dan kebiasaan seperti itu membuat manusia modern terbiasa untuk hanya memperhatikan sesuatu yang di luar dirinya. Dia manusia modern lari dari dirinya untuk memperhatikan sesuatu yang di luar dirinya. Oleh karena itulah kemudian manusia modern itu menurut Nasr itu kemudian ketika ditanya siapa dirimu, dia akan sulit untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Dan kalaupun bisa menjawab, dia akan menjawab dengan jawaban-jawaban yang positivistik gitu ya. Oke, baik Pak Dokter. Ya. Cukup kayaknya Pak Dokter sudah 30 menit. Boleh. Iya. Itu hanya pengantar untuk yang belum disinggung pada pertemuan yang lalu ya. Baik. Menarik sekali. Ya. Sudah ada tamu juga, Pak Dokter Amar Fauzi, tapi malah ke belakang itu. Ya. Untuk memanaskan diskusi kita, tadi saya sudah bilang ke Alamsyah ya, kemudian ke Pak Amar Abdillah, Pak Idin, dan Pak Amar Fauzi. Nah, saya persilakan Pak Alamsyah untuk bertanya atau berkomentar, tapi jangan terlalu lama ya. Silakan Pak Alamsyah. Ya baik, langsung saja. Sebenarnya saya kurang menangkap Ustadz Hubi, dosen saya juga. Saya kurang menangkap kenapa Syed Hussein Nasr mengatakan seumpamanya pembagian antara intelektual dan rasional itu menjadi problematika manusia modern. Sedangkan itu kan
permasalahannya kan juga dari manusia dulu juga sebenarnya. Kalau kita baca literatur Islam, sebenarnya perdebatan antara para filosof dan para sufi, ataupun juga itu maksudnya kenapa itu Sayyid Nasr menitik beratkan itu sebagai problem manusia modern, padahal harusnya bisa saja itu manusia seutuhnya, semua manusia, bukan cuma manusia modern. Terus yang kedua, terus bahwa ya tadi kan yang dibawakan oleh Sayyid Nasr itu kan cuman kayak cuman pembungkusan hal yang sudah lama ada, umpamanya dan ini kan sebagai sumbangsi, sebagai cara menyelamatkan manusia dari desakralisasi itu. Itu kan juga sudah dibawakan oleh para sufi-sufi. Sebenarnya saya belum dapat, harusnya pasti ada karakteristik khusus yang dijelaskan Sayyid Nasr yang tentang manusia manusia apa istilahnya ini, teomorfisnya ini. Apa sebenarnya yang selain bahwa karakteristik yang itu yang bahwa kita adalah taruhlah kembali berasal dari Tuhan, terus harus membedakan antara maya dan itu tadi apa, itu kan semua hal-hal yang sudah lama berkembang sejak bahkan kembali ke tradisi Hindu. Apa sih sebenarnya yang coba ingin ditawarkan kepada masyarakat modern oleh Sayyid Nasr ini gitu? Mungkin sebenarnya kalau buat saya mungkin karena mungkin karena beliau sudah dekat dengan perennialisme duluan, sehingga seperti seakan-akan ini adalah benar-benar permasalahan masyarakat modern itu di situ sebenarnya. Mungkin kita bisa diskusi lebih jauh, sebenarnya permasalahan manusia modern itu apakah memang desakralisasi itu, atau memang ada hal-hal yang bisa menjadi yang tadi saya bilang sebagai ciri khas manusia modern yang seharusnya bisa dikritik oleh Sayyid Nasr itu. Ditangkap nggak Ustaz? Kurang lebih begitu. Ya. Jangan dijawab dulu Pak Subhi, jangan dijawab dulu, tahan dulu aja, dicatat. Ya. Kemudian saya persilakan Pak Amar Abdillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sangat menarik sekali tadi penjelasan dari Ustadz Subhi. Sebetulnya itu juga termasuk kegelisahan saya juga melihat fenomena dan perjalanan manusia dari terutama sangat kentara dari dekade 90-an ke 2000 lalu ke sekarang ini sangat kental kalau kita lihat dari bagaimana generasi saya sendiri lalu ke adik-adik saya ada pola pikir yang kalau kita lihat dasarnya itu memang digambarkan oleh yang dijelaskan Pak Sufi tadi. Jadi memang berbicara tentang asal, jati diri, lalu latar belakang, entah itu latar belakang kebudayaan, latar belakang adat istiadat, dan semacam itu seakan-akan memang seperti tabu sekarang ini. Ketika di dunia modern kita tampil lalu seorang Jawa sebagai orang Jawa, seorang Medan misalnya Batak sebagai Batak dan semacam itu, bahkan nasionalisme sendiri sekarang pengertiannya sudah digeser ke arah yang semacam itu kan, bahwa nasionalisme adalah seorang manusia Indonesia ini tidak boleh jadi orang Jawa, tidak boleh jadi orang Batak, hanya jadi orang Indonesia. Dan sebagai dunia pun semacam itu. Lalu di sudut pandang keagamaan misalnya, ketika kita menjadi seorang Muslim, kita tidak boleh menjadi seorang orang Indonesia atau orang India, atau ini semuanya harus mengacu pada sesuatu yang tidak boleh ada akar atau tidak boleh ada penyebutan tentang asal. Nah itu saya sendiri ini kegelisahan ini sendiri sudah menarik. Jadi walaupun saya tidak tahu ya dari dulu mikir ini jalan keluarnya seperti apa, kita masih belum nemu, tapi kesadaran akan kegelisahan itu sendiri sudah, saya kira sudah
suatu anugerah bagi kita. Nah, yang kedua, yang sangat menarik, kebetulan saya kan konsennya ke wayang, yaitu kebudayaan Jawa, lalu karena memang pernah di Iran, saya di sastra-sastra Persia, terutama Jalaluddin Rumi dan sebagainya, berbicara tentang keilmuan atau intelektualitas yang ini saya sangat menarik. Tadi saya bahwa ternyata intelektualitas itu bukan rasionalitas yang semacam itu. Itu sangat menarik bagi saya karena saya sendiri setelah dalam beberapa tahun setelah lulus dan sebagainya lalu terjun ke dunia seni, sebagaimana saya belajar dari Maulana Jalaluddin Balkhi Rumi tentang rasionalitas ini kan kebanyakan kalau kita bisa sederhanakan adalah pengulangan memori atau masukan-masukan dari luar ke dalam otak kita, lalu kita sampaikan. Nah, ketika di dunia seni, yaitu saya sastra dan lukis yang saya tekuni, kita harus berbicara dan mengemukakan sesuatu melalui apa yang disebut tadi intelektualitas, yaitu kalau mungkin ya ini saya tidak berani ini, Al-Quran menyebut dalam satu ayatnya itu lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya hati yang tidak berakal dengannya. Jadi ternyata memang berakal itu dengan hati ketika Quran menjelaskan orang-orang yang berakal itu. Dan ilmu sendiri juga kalau kita rasakan itu sesuatu yang berkaitan dengan tadi intelektualitas yang disebutkan tadi, sehingga dalam istilah Jawa ada disebut pamoring sukmo atau pamor sukma. Jadi bahkan sampai kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari, orang yang berilmu itu bahkan tidak perlu dia sampai berbicara yang ilmiah atau bagaimana, orang bisa melihat bahwa ini berilmu. Karena memang tan samar pamoring sukmo. Pamor sukma itu tidak akan samar, walaupun orang tidak selalu melulu berbicara yang ilmiah atau yang semacam itu. Karena memang di pupuh selanjutnya di satu suluk itu tan samar pamoring sukmo sinukmoyo winahyo ing ngasepi. Nah, sinimpen telenging kalbu pambukaning warono. Yang sesuatu yang sinimpen tersimpan di dalam hati, yang membuka pambukaning warono, yang membuka wawasan, membuka mata kita terhadap dunia melalui hati itu tadi. Jadi sekarang memang kalau saya melihat keilmuan sekarang itu lebih, jadi pertarungan ilmu sekarang lebih ke data-data, lalu ke memori-memori atau sesuatu yang bersifat rasionalitas semacam itu. Tetapi ternyata kalau kita memang ingin berbicara ilmiah melalui intelektualitas yang dari hati, yang dari sukma atau apapun selain yang dari otak itu, akan ada perlu sebuah memahamkan kepada publik bahwa walaupun, jadi masalahnya kan gini, ketika satu orang berbicara dari sukmanya, lalu orang lain berbicara dari sukmanya, akan ada perbedaan-perbedaan dan tidak ada pakem atau standar di situ. Itu tidak ada satu tolak ukur yang satu atau yang selaras dengan itu, karena mungkin nanti istilah akan berbeda-beda, perjalanan hidup masing-masing manusia berbeda. Nah, ini perlu dipahamkan bahwa sebagaimana yang sering disampaikan oleh Ibnu Arabi dalam kitab-kitabnya maupun Jalaluddin Rumi dan para sufi lainnya, bahwa sumber manusia ketika di tahapan paling batin, paling dasar dalam dirinya itu satu. Jadi ada kebenaran yang satu, yang tunggal, yang
yang bisa diraih yang bisa disampaikan, jadi diraih dan disampaikan oleh setiap manusia, dan itu satu. Nah, untuk takrir atau apa itu istilahnya, mengargumentasikan hal semacam ini sehingga bisa dikemukakan di ruang-ruang ilmiah itu seperti apa. Saya sendiri sangat bingung dengan itu, karena kita sebagai orang-orang budaya dalam berkarya juga melalui riset-riset yang semacam itu, tapi ketika kita berbicara tentu sulit diterima orang, sehingga kita lebih baik berbicara lewat karya seni, lewat puisi, lewat lukisan, dan di situ tidak ada perdebatan tentang tadi masalah keragaman yang sebetulnya itu satu itu. Nah, itu mungkin mohon dijawab oleh Ustadz Subhi. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amar, penyair muda kita. Kita sudah ada tamu juga nih, Pak Amar Fauzi Hiryadi nih. Selamat malam Pak Amar. Halo? Ya, malam. Nah, nanti kita minta kepada Pak Amar Fauzi untuk kasih komen soal tadi, soal yang berbau metafisis dan kesufian ya. Tapi sebelum itu, saya minta ke Pak Idin dulu ya. Jadi untuk biar nyambung nih, tadi kan Pak Alamsyah berbicara tentang apa sih hal yang baru dari Syed Hussein Nasr itu kan. Jadi masih gamang gitu Pak Alamsyah. Kemudian Pak Amar Abdillah, itu bagaimana itu identitas jadi hilang kan? Kalau misalnya ada apa promosi tentang nasionalisme, kemudian identitas lokal itu jadi hilang, seolah-olah orang Jepara itu nggak bisa berbicara atas nama orang Jepara. Kemudian juga soal intelektual itu kan di mata sufi itu cuma pengulangan saja seperti Jalaluddin Rumi kan. Kemudian hal-hal yang lain mungkin fenomena-fenomena umum ya. Nah, sekarang ke Pak Idin ya. Sebagai pakar hukum internasional, jadi ada permasalahan di sini bahwa Pak Subhi menawarkan bahwa radikalisme itu sebagai fenomena yang saya katakan itu fenomena sosiologis, itu kok bisa diselesaikan dengan konsep metafisis, Nasir kan gitu. Jadi seolah-olah orang-orang radikal itu ada persoalan epistemologis, nggak suka atau mungkin sudah ngeblok dengan sendirinya tentang konsep-konsep manusia yang abstrak gitu loh. Nah, ini kan butuh bridging penjelasan gitu kan. Nah, sebagai hal yang katakanlah sosiologis, itu kan ada dampak-dampak katakanlah pelanggaran hukum ketika orang radikal itu kan out of control ya. Jadi pertama adalah pemahaman internal agama sendiri bermasalah di mata Syed Hussein Nasr. Nah, kemudian perilaku-perilaku itu kan menjadi perilaku-perilaku perbuatan yang melanggar hukum. Kan begitu. Nah, kita ingin tanya Pak Idin soal komen akar dari persoalan radikalisme itu sendiri, dan apakah mungkin orang radikal itu bisa dinasihati seperti katakanlah orang-orang parennial lah gitu. Silakan Pak Idin. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Ma'ruf, Pak Subhi Ibrahim, juga Pak Amar Fauzi ini ya juga hadir, sudah lama sekali nggak jumpa dengan Pak Amar Fauzi. Sebelumnya saya bukan pakar hukum internasional, Pak Ma'ruf. Bukan ya? Jadi saya political science saja, saya ilmu politik ya. Menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Subhi ya tentang pembedaan intelek dan rasio menurut Syed Hussein Nasr. Di mana intelek adalah daya spiritual diri dan rasio merupakan kemampuan analitis yang logis. Sebenarnya yang ingin saya ketahui sebenarnya justru adalah saat kemudian Syed Hussein Nasr itu preaching di dunia modern barat, yang saya ingin tahu sebenarnya dari mana dia bisa masuk ke dalam kehidupan modernitas barat begitu saja gitu kan. Jadi kalau kemudian bicara tentang intelek, memang ya saya mengakui bahwa intelektual itu terpisah sekali di dunia barat dari rasio.
Jadi mereka hanya berangkat dari kemampuan analitis logis yang positifis. Dan itu center pemikiran dalam masyarakat modernitas adalah will, adalah power. Bagaimana kemudian manusia bisa menaklukkan secara maksimal alam sekitarnya. Dalam menaklukkan alam sekitarnya itu, manusia kemudian harus bertemu dengan manusia lain yang juga mempunyai will yang sama. Sehingga disitulah kemudian problem-problem itu mulai muncul. Nah, masyarakat modern di Barat, di mana Syed Hussein Nasr di situ preaching gitu ya, Syed Hussein Nasr di situ preaching, mereka center pemikirannya adalah will. Paling banter, ya, mereka dari positivis mengkritik positivis, mereka ke critical theory. Paling banter ke sana. Tapi sebenarnya center atau pusat pembahasan mereka tetap kepada will. Sekarang mereka mempertanyakan will. Kalaupun mereka berbicara tentang reason, ya, secara filosofis, itu juga saya lihat sebenarnya mereka tidak bisa keluar dari will, dari power. Hanya sekarang mereka mempertanyakan power, ya. Soal intelektualitas, metafisik, bahkan setahu saya critical theory sekalipun yang mengkritik masyarakat modern, jadi autokritik masyarakat Barat, itu mereka juga tidak percaya dengan adanya metafisik, misalnya metaphysics of the present. Jadi mereka nggak mau itu yang critical theory, yang mengkritik will, yang mengkritik modernitas sekalipun di masyarakat Barat itu tidak mau adanya sesuatu yang tahu-tahu datang begitu saja. Jadi mereka ingin semuanya itu historis misalnya. Nah, itu saya yang sebenarnya ingin tahu dari pemikiran Syed Hussein Nasr adalah bagaimana kemudian pemikiran-pemikiran yang memanggil intelektualitas atau memanggil intelek tadi itu ke dalam diri manusia agar manusia kenal terhadap dirinya, itu bisa dikenal dalam masyarakat yang mereka itu sangat rasional. Bahkan saya katakan tadi yang kritikal sekalipun itu adalah sebenarnya mereka tetap mengedepankan rasional, tetap senternya ada pada will, ya. Kemudian itu yang sebenarnya saya ingin tahu dari Pak Subhi Ibrahim. Kemudian Pak Ma'ruf tentang radikal, ya, radikal. Mungkin yang saya bayangkan tentang radikalisme dengan yang disampaikan oleh Pak Ma'ruf mungkin tadi agak beda, ya. Jadi radikal kalau dalam perspektif politis saya sebenarnya adalah respon dari ketidakadilan. Jadi kalau yang saya pahami dalam ilmu politik saya adalah ya respon terhadap ketidakadilan. Ketidakadilan ya termasuk salah satu dari problem-problem modernitas itu sendiri sebenarnya gitu. Jadi bahkan kalau saya bicara itu saya cenderung pada sisi tentang misalkan radikal demokrasi, radikal pluralisme, bahkan pluralisme yang ada sekarang itu adalah pluralisme liberal yang itu sebenarnya harus diradikalkan gitu. Seperti perbedaan, bagaimana kemudian masyarakat liberal misalnya menganggap bahwa freedom, kebebasan itu adalah semacam sebuah harta karun yang harus dijaga, sehingga orang yang kemudian tidak setuju pada perbedaan akhirnya harus diusir gitu. Jadi orang yang tidak setuju dengan orang yang tidak setuju dengan freedom, ya kan, freedom menurut mereka harus kemudian diusir. Artinya keadilan tentang bagaimana individual mendapatkan freedom-nya itu juga terbatas. Ini yang menurut saya yang bahkan harus diradikalkan gitu.
Bahkan di Indonesia misalnya, bahkan yang tidak setuju dengan demokrasi pun harus diwadahi. Yang tidak setuju dengan demokrasi pun harus diwadahi kalau mau betul-betul misalkan demokratik. Nah, itu makna radikal yang makna radikal yang saya pahami ya. Karena antara radikal dengan chaos itu sendiri beda ya. Antara radikal dengan kekerasan itu sendiri beda. Selalu ada jarak antara radikalisme dengan kekerasan itu sendiri. Jadi itu yang bisa saya sampaikan tadi ke Pak Subhi Ibrahim sebagai narasumber dan juga kepada Pak Ma'ruf. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Aidin. Pak Subhi mohon dicatat ya. Sedikit saya ulangi lagi, singkat aja. Saya hanya mereview aja apa yang dikatakan Pak Aidin. Ini saya mengingatkan pada pelajarannya Pak Parsania ya, Pak Aidin ya, tentang will and power. Jadi saya ulangi bahwa inti dari Pak Aidin tadi pertama bahwa di Barat, yang berkembang di Barat itu antara will dengan metafisik epistemologi itu terpisah gitu. Jadi sains berkembang untuk memenuhi will tadi, will dalam konteks ekonomi ya setelah pasca revolusi industri. Kemudian ketidakadilan yang maksud saya radikalisme yang dipahami Pak Aidin itu dalam political science itu ekspresi ketidakadilan. Jadi bukan masalah epistemologi gitu loh. Jadi kalau Said Hussein Nasr kan kembali lagi kepada epistemologi, cara memahami agama yang sempit, yang eksklusif itu menjadi penyebab utama ya, core orang itu menjadi radikal. Padahal menurut Pak Aidin itu tidak sama sekali. Ini masalah ekspresi ketidakadilan. Nah, sekarang saya masuk ke Pak Amar Fauzi ya. Tolong Pak Amar Fauzi memberikan respon tentang tadi itu ya, tentang kesufian dari Said Hussein Nasr itu sendiri dan background filsafatnya. Karena ekspresi yang ditulis oleh Said Hussein Nasr itu ada yang bilang itu bukan filsafat gitu loh. Jadi membahasakan ulang sufi dengan cara modern seperti itu. Kira-kira bagaimana Pak Amar Fauzi memberikan komentarnya? Silakan. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam. Dr. Subhi, lama nggak jumpa. Iya. Lupa tadi saya namanya itu. Mas Idin, Kang Idin, apa kabar? Baik ya semua. Ada Mas Amar dari Jepara. Dari Pati, anak Pati. Oh, Pati ya, Saiki. Ya. Saya itu nggak ngikuti dari awal, jadi sangat menyesal sekali ini. Kalau Mas Idin, Masya Allah dari dulu memang tawadu ini, padahal bobot ilmiahnya ini masih belum pecah ini. Iya, rupanya saya baru tahu kalau Mas Subhi sudah ini, sidang ya. Selamat. Alhamdulillah. Hebat sekali lagi dengan tesis yang betul-betul membangkitkan kembali semangat Hussein Nasr. Saya itu sebetulnya juga ingin malah bertanya ya, karena pasti ini ada banyak temuan-temuan baru dari Hussein Nasr, juga ada terobosan-terobosan yang mungkin nanti dikembangkan oleh Mas Subhi untuk kepentingan kita di sini. Yang sebelum saya lupa, nanti biar dicatat oleh Mas Subhi, hal yang tadi itu yang kesalahpahaman sebagian orang terkait dengan perennialisme Hussein Nasr dan pluralisme agama ya, itu memang di YouTube sudah dijelaskan. Saya belum mengeksplorasi banyak ya yang di YouTube, tapi kalau mungkin masih ada waktu dimohon disampaikan lagi. Saya mendapatkan pencerahannya terkait dengan klasifikasi akal tadi atau antara intelek dan reason, kemudian juga belakangan ya umumnya juga kita kenal dengan yang namanya akal teknis atau akal instrumental, ada akal kalkulus. Nah, ini juga mungkin yang nanti saya minta penjelasan lebih lanjut dari Kang Subhi.
di mana tempatnya itu akal tadi itu ya, akal teknis tadi dalam peta pikiran Hussein Nasr. Dari saya sekian aja. Sebetulnya kalau tadi nyinggung politik itu senang sekali ya dari Mas Idin ya. Cuma takutnya ntar melebar ke sana sini. Nanti kita bikin sesi lagi untuk yang khusus terkait ini, dan nanti mungkin di bridging dengan hal yang lebih berbobot lagi dari Mas Subhi. Terima kasih. Oke, makasih Ustadz Amar. Silakan Pak Subhi, semua pertanyaan tolong dijawab. Diborong. Ya, baik. Semoga bisa saya komentari satu persatu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ini atas komentar dan pertanyaan. Komentarnya juga luar biasa bagi saya. Ini masukan dari perspektif tadi sosial. Ini juga ada guru kita bersama, Ustadz Amar. Lama sekali ya. Tidak ketemu. Baik, saya akan komentari mulai dari Alamsyah ya, Alamsyah. Jadi mengapa Nasr membedakan intelek dan rasio, memperkenalkan kembali gitu ya, persoalan intelek dan rasio, persoalan intelektual dan rasional gitu. Tentang hal ini sebenarnya sederhananya begini. Dalam keseharian saja kita kalau mengomentari gitu ya, ada orang berpikiran bagus, menulis tulisan yang keren gitu, lalu kemudian boom atau banyak dikutip dan seterusnya, kita menyebutnya biasanya dalam secara populer itu disebut intelektual gitu. Itu secara populer seperti itu. Dan kalau kita lihat kan istilah populer yang biasa di luaran itu harus kita kritisi. Karena apa? Karena biasanya banyak sekali reduksi-reduksinya. Misalnya yang paling sederhana lah gitu ya. Filsafat itu kan banyak difitnah karena orang nggak mengerti filsafat gitu. Jadi orang katanya bisa tersesat, bisa segala macam gitu ya. Itu karena mungkin yang dipahami adalah katanya-katanya tentang filsafat. Begitu juga ketika masyarakat ya secara umum lah, secara populer menggunakan istilah intelektual untuk orang yang berpikiran tajam, yang tulisannya bagus, yang banyak dikutip dan seterusnya sebagai intelektual, maka itu perlu kita pertanyakan, gitu ya. Dalam tradisi, dalam konteks perspektifnya siapa? Said Hussein Nasr gitu ya. Mengapa? Karena bagi Said Hussein Nasr antara intelek dan rasio itu berbeda. Antara intelektual dengan rasional berbeda. Jadi kalau kita mendengar orang mampu menjelaskan secara runut, lalu kemudian buat tulisan yang sistematis dan seterusnya, itu pasti rasional. Itu pasti rasional. Karena itu kita menyebutnya rasional, gitu ya. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, mungkin kita menyebutnya cendekiawan atau pemikir rasional saja, gitu. Secara ketat dalam terminologi perennialisme, gitu. Jadi saya bicara dalam konteks perennialisme. Karena apa? Karena tadi itu kata intelektual sudah direduksi baik secara populer maupun secara ilmiah dalam tradisi modern. Itu satu. Itu yang memicu kenapa Nasr kemudian perlu mempertegas kembali pembedaan antara intelek dan rasio. Dan pembedaan intelek dan rasio ini kan sudah lama sebenarnya ya. Kalau kita lihat dalam tradisi perennial misalnya, kita bisa lihat pandangannya Stoddard misalnya. Stoddard membuat bagan yang menarik, itu ada dalam disertasi saya, pembedaan antara tiga atau tripartit yang membentuk manusia sebagaimana adanya. Yang pertama yang kita kenal sebagai badan atau tubuh. Tubuh itu body,
atau dalam bahasa Latinnya corpus, dalam bahasa Yunaninya soma, dalam bahasa Arabnya jism. Lalu kemudian ada jiwa, soul, yang kemudian dalam bahasa Latinnya disebut anima, atau dalam bahasa Yunaninya disebut psyche, dan dalam bahasa Arab disebut nafas. Nah, rasio atau kemampuan berpikir itu adanya di nafas ini sebenarnya. Jadi daya berpikir atau daya rasional itu adanya di wilayah tengah ini. Dan yang terakhir disebut spirit atau kemudian disebut intelek. Dalam bahasa Latinnya spiritus atau intellectus, dalam bahasa Yunani disebut nous, dan dalam bahasa Arab disebut akal dan ruh. Nah, ini juga menarik gitu. Jadi bagaimana menerjemahkan akal dalam konteks misalnya dalam bahasa Indonesia lah gitu. Disebut akal itu kan selalu identik dengan sesuatu yang rasional. Padahal kalau dalam tradisi perennial, yang perennial ini kan sumbernya adalah tradisi spiritual atau mistis dari agama-agama ortodok ya. Dan itu sebenarnya identik dengan ruh, dengan daya spiritual yang ada pada diri manusia. Nah, pembedaan inilah yang kemudian diperkenalkan kembali. Jadi memang Nasr tidak mencari sesuatu yang baru, tetapi memperkenalkan kembali yang selama ini terlupakan, yang bahasa saya tertutup oleh gegap gempita pemikiran modern gitu, yang mereduksi intelek hanya pada kerja-kerja rasional saja. Itu yang pertama ya. Jadi mengapa Nasr memperkenalkan intelek dan pembedaan antara intelek dan rasio. Yang selanjutnya, kenapa hal ini diperkenalkan kembali? Karena memang nanti ilmu-ilmu modern pun itu sangat terbawa ya oleh nuansa positivistik yang menganggap rasio dan data empirik itu sebagai sesuatu yang menentukan kebenaran ilmiah gitu. Misalnya Nasr mengatakan bahwa ilmu-ilmu humaniora dalam tradisi ilmu-ilmu kemanusiaan, ilmu manusia dalam tradisi ilmiah atau sains barat itu latah menggunakan pendekatan empiris, misalnya psikologi. Kalau kita tanya ke teman-teman psikologi, apa yang mereka bahas? Kalau dari sisi bahasa kan seharusnya ilmu jiwa gitu ya, ilmu jiwa. Mereka akan mengatakan bahwa kami menjadikan gejala-gejala kejiwaan atau fenomen kejiwaan yang tampak itu sebagai objek materialnya. Jadi fokusnya ke gejala-gejala. Tapi kalau mereka ditanya apa itu jiwa, mereka mengatakan ya itu bukan wilayah kami gitu. Nah, ini mengapa bisa seperti itu? Karena mereka ya dalam tradisi Barat modern kita mengenal misalnya Immanuel Kant. Immanuel Kant itu memang membatasi. Jadi rasio teoritis itu hanya mampu hanya mampu menjadikan objek empiris dan logis saja yang bisa menjadi sains gitu. Sedangkan misalnya metafisika, Tuhan dan seterusnya itu bukan wilayah rasio teoritis, dia kalau dalam Kant itu kan masuk ke wilayah rasio praktis ya. Nah, jadi mengapa bisa seperti itu? Itu karena mereka membatasi instrumen epistemik mereka hanya pada rasio. Padahal kita punya sesuatu yang bisa mengakses jiwa, yaitu intelek gitu. Nah, Nasr mencoba untuk mengatakan, loh, oke lah, ini sains modern dengan pendekatan rasional, positivistik itu memberikan banyak sekali kontribusi bagi perkembangan peradaban modern. Tetapi pendekatan yang digunakan itu reduktif.
Karena apa? Karena hanya menjadikan pendekatan rasional positivistik sebagai satu-satunya pendekatan yang dianggap ilmiah gitu ya. Jadi jangan lupakanlah bahwa manusia itu memiliki daya-daya yang lain gitu. Itu Nasr ingin mengingatkan itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua dari Alamsyah, apa yang ditawarkan Nasr untuk manusia modern? Agak pendek-pendek aja Pak Subhi. Oh ya, siap. Ini banyak sekali yang belum dijawab ini, waktunya udah lama nih. Siap. Jadi apa yang ditawarkan oleh Nasr untuk manusia modern? Dalam disertasi saya, Nasr seperti halnya Henry Corbang itu menawarkan jalan tradisi. Jadi ayo kita tengok kembali tradisi, terutama tradisi agama ortodoks, masuk ke wilayah yang lebih dalam, wilayah batin dari agama-agama, supaya bisa menemukan saintia sakra, al-hikmatul khalidah, sanatana dharma, yang itu bisa menjadi kearifan yang bermanfaat bagi manusia modern untuk menemukan dirinya, asal muasalnya kembali. Gitu. Oke, itu dari Alamsyah. Selanjutnya ke Mas Amar ya, Mas Amar Abdillah ya. Jadi pertanyaan tentang asal, memang Nasr sangat concern sekali terkait dengan persoalan asal manusia ini. Bahkan dia mengatakan dalam buku The Garden of Truth itu, dia mengatakan begini, jadi setiap individu, setiap orang itu akan suatu ketika, bisa jadi sekarang, nanti akan diserbu oleh pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang masuk pada kesadarannya. Pertanyaan eksistensial apa? Tentang dari mana aku, mau kemana aku, apa yang harus aku lakukan sekarang. Dan pertanyaan-pertanyaan itu, menurut Syed Hussein Nasr, itu ditanggapi oleh individu secara beragam ya. Ada yang mengabaikannya, ada yang memang serius menjawabnya, tapi ada juga ya sudah, itu nanti di akhirat aja kalau sudah meninggal gitu. Tapi bagi orang yang serius ingin menjawabnya, Nasr mengatakan bahwa yang mencoba menjawab secara serius pertanyaan eksistensial yang menyerbu kesadaran kita itu adalah kaum sufi gitu. Oleh karena itu dia menawarkan tasawuf sebagai jalan untuk mengenal asal jati diri. Lalu itu tentang identitas lokal itu juga menarik sebenarnya kalau kita menggunakan pendekatan perennialisme, karena bagi perennialisme jantung dari segala fenomen keagamaan, seni gitu ya, budaya, itu adalah yang kemudian disebut sebagai saintia sakra atau pengetahuan suci yang itu terpendam dalam diri manusia. Nah, dan juga dalam tradisi-tradisi agama ortodoks, agama-agama yang disebut sebagai terwahyukan itu. Nah, bentuk-bentuknya berbeda-beda gitu ya. Bentuk-bentuknya berbeda-beda. Tetapi sesungguhnya semua tradisi budaya itu mengajarkan hal yang sama sebenarnya, yaitu mengenal realitas, mengenal kenyataan. Dan mengenal kenyataan ini jalannya bisa berbeda-beda. Dan perbedaan itu sebenarnya bagi perennialisme harus diberikan tempat. Seperti halnya juga kalau kita di jalan spiritual menurut para perennialis, seorang yang ingin mendekatkan diri pada Allah itu tidak harus mesti dengan harus misalnya menyatukan, itu malahan keliru. Jadi fenomena New Age malahan dikritik oleh Nasr. Jadi yang meleburkan semua agama menjadi satu model agama baru gitu ya. Islam dilebur, Kristen dilebur. Itu malahan bagi perennialis itu akan merusak jiwa, karena jiwa memiliki spot untuk menerima pewahyuan agama tertentu yang cocok dengan takdir kejiwaannya gitu. Jadi misalnya kalau kita mau mendekatkan diri pada Allah, ya orang Islam pakai Islam. Kalau Kristen ya pakai Islam. Jangan dicampur-campur gitu.
Dan begitu juga dalam konteks tradisi lokal juga seperti itu gitu. Jadi semua bentuk-bentuk sakral. Jadi kalau dalam perennialisme ada jantung dari realitas, lalu kemudian ada bentuk-bentuk. Nah, bentuk-bentuk ini juga bentuk-bentuk sakral yang sebenarnya memiliki pesan-pesan perennial juga. Dan ekspresi, untuk mengekspresikan bagaimana manusia merasakan persentuhan dengan yang ilahi, persentuhan dengan manifestasi ilahi. Misalnya seniman itu kan orang yang mencoba untuk membaca ayat-ayat ilahi gitu ya, mencoba kemudian mengekspresikannya dalam bentuk bermacam-macam, dengan dalam bentuk tari, dalam bentuk puisi, dan seterusnya gitu ya. Dan itu memiliki kesejajaran dengan sebenarnya pendekatan rasional juga gitu ya. Dan menurut, kalau kita baca misalnya Ibn Rushd juga itu kan bahwa para nabi itu kan sebenarnya lebih dekat dengan ekspresi para seniman yang mengaktifkan daya imajinatif dibandingkan dengan para sufi itu kan. Jadi sangat efektif sekali sebenarnya menjelaskan saintia sakra dengan seni. Dan Nasr pun menjelaskan hal itu dalam jalan spiritual. Mungkin itu untuk Mas Amar ya, Amar Abdillah. Untuk Pak Idin ya, Pak Idin sangat elaboratif ini ya, melihat manusia modern. Jadi memang saya coba merespon yang radikalisme itu terlebih dahulu ya. Jadi kalau tadi disebutkan radikalisme itu merupakan respon atas ketidakadilan ya, dari sisi perspektif sosiopolitik mungkin seperti itu. Nah, bagi seorang perennialis seperti apa gitu. Nah, Nasr mencoba untuk menjelaskan bahwa radikalisme bukan saja soal ketidakadilan, tapi juga ada basis-basis epistemik tertentu yang memang kalau dicermati itu bermasalah gitu. Bermasalah. Misalnya kenapa orang ketika menjadi literalis lalu kemudian lebih menggunakan pendekatan eksoterik, itu kok orang menjadi kaku dan cenderung kemudian menjadi kasar dan keras gitu. Dan kemudian efeknya menjadi tidak manusiawi. Dan kemudian yang muncul adalah citra bahwa semakin orang beragama semakin kok tidak manusiawi. Nah, Nasr mencoba untuk menjelaskan dari perspektif itu ya. Jadi ini ada perspektif sosiopolitik, ada perspektif yang saya pikir ini bukan perspektif yang dua perspektif yang yang mengkutub ya, bukan berhadapan-hadapan, tapi saling melengkapi untuk menjelaskan fenomena radikalisme. Dan Nasr ketika ketika peristiwa 9/11 itu 11 September ya, 11 September, setelah peristiwa itu Nasr ditanya, Islam itu seperti apa sih sebenarnya oleh wartawan-wartawan di Amerika. Lalu kemudian Nasr diminta oleh satu penerbit, ayo tulislah, kami ingin tahu Islam itu seperti apa sebenarnya. Lalu kemudian Nasr menulis salah satu bukunya yang terkait dengan peristiwa itu, judulnya The Heart of Islam. Itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, pengantarnya oleh Mas Budi Munawar itu. Dan itu menjelaskan bagaimana Islam menjelaskan ajaran Islam yang rahmah, lalu kemudian juga menjelaskan sedikit tentang sejarahnya, dan menjelaskan di situ tentang hak asasi manusia dan seterusnya. Saya pikir buku itu cukup bagus untuk audiens Amerika ya. Kalau dikasih ke kita ya, wah ini mah biasa aja. Jadi seperti itu. Tapi untuk audiens di Amerika itu cukup membantu untuk memperjelas yang samar-samar tentang Islam, karena setelah peristiwa itu kan kemudian citra Islam begitu buruk ya.
Itu, jadi tidak ada sesuatu yang yang bertentangan sebenarnya dari sisi perspektif. Kemudian bagaimana Nasr memperkenalkan intelek di masyarakat rasional. Jadi ini menarik. Jadi Nasr ini kan seorang ahli agama-agama ya. Jadi Nasr menjelaskan ke masyarakat Amerika terutama dan juga masyarakat akademis di Barat tentang intelek ini, dia menggali dari tradisi agama-agama terutama, dan memang terutama dari sisi Islam ya, Islam bagaimana menjelaskan itu. Jadi sebenarnya Nasr hanya ingin memperkenalkan kembali apa yang sudah ada pada masyarakat di Eropa juga, gitu, di Amerika juga, tetapi itu tidak tidak dijadikan sebagai arus utama. Kemudian Nasr menjelaskan itu dengan bahasa yang rasional pastinya gitu ya. Jadi masih ada satu Pak Subhi. Oh ya, satu lagi dari Pak Amar Fauzi. Dari Ayatullah dari Ustadz Amar Fauzi. Ini tentang kesalahpahaman tentang perennialisme dan pluralisme. Jadi ada kesalahpahaman memang ketika memahami perennialisme. Perennialisme itu sering dianggap meleburkan agama seperti tadi ya. Jadi semua agama adalah sama gitu kan. Ketika di ujian promosi juga hal itu ditanyakan gitu. Dan itu keliru gitu dalam konteks pemikiran Nasr, pandangan bahwa perennialisme itu meleburkan semua agama dalam kemudian disebut sebagai pluralisme atau apa gitu ya. Jadi yang tepat itu begini, jadi satu Tuhan banyak agama gitu. Jadi satu Tuhan banyak agama. Secara batin semua agama memiliki titik temu dan persamaan metafisis. Jadi semua agama itu mengajarkan seperti tadi yang saya sebutkan di awal tentang perennialisme, mengajarkan bagaimana membedakan antara yang nyata dengan yang ilusi. Kemudian juga semua agama mengajarkan tentang metode untuk menyatu dengan yang nyata. Ini paradigma dari Schwann yang kemudian diambil oleh Sethusein Nasr. Dan semua agama mengajarkan itu. Doktrin tentang pembedaan antara yang nyata dan ilusi, dan kemudian yang kedua adalah penyatuan metafisis dengan yang nyata atau the real atau al-haq gitu. Semua agama sama dalam konteks ini. Tetapi bentuknya itu berbeda-beda. Bentuk luarnya gitu ya. Jadi bentuk luar itu ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, misalnya dari sisi ritual gitu ya. Jadi dari sisi eksoterik, agama memang berbeda-beda. Tidak bisa disatukan. Kalau disatukan malahan berbahaya. Gitu. Berbahaya bagi pengembangan kesempurnaan jiwa manusia. Karena jiwa manusia ini sudah dicetak sedemikian rupa memiliki kecenderungan dengan agama tertentu sebenarnya. Nah, ketika itu dileburkan, maka terjadi disorientasi nanti dalam konteks keagamaan. Karena itulah Nasr dan perennialis, sebagian banyak perennialis itu mengkritik gerakan New Age misalnya. Jadi yang tidak punya dasar ortodoksi. Lalu kemudian pandangan Nasr tentang akal jelas mengikuti Ibnu Sina ya. Jadi kalau saya dalam disertasi saya seluruh paparan Nasr itu sebenarnya adalah mengutip apa yang sudah dikemukakan oleh filosof Muslim yang filosof Muslim klasik ya. Jadi saya sudah di depan mengatakan bahwa Nasr ini sangat dipengaruhi oleh Ibnu Sina, dipengaruhi oleh Surawardi, dipengaruhi oleh Mulla Sadra, dipengaruhi oleh Ibn Arabi. Gitu. Lalu apa lagi ya?
Apa lagi? Sudah cukup Pak Subhi. Cukup ya? Ya. Oke. Jadi Ya, terima ini kasih. kita sudah berdiskusi 1 jam 25 menit. Saya Ya. minta teman-teman ada yang ngasih komentar atau tidak. Kalau tidak, nanti saya minta Pak Amar Abdillah untuk membacakan puisi. Jadi puisinya itu adalah merangkum apa yang sudah kita bahas. Begitu ya Pak Amar Abdillah ya? Ya. Antum kan dapat intuisi tadi, langsung ditulis, ya kan? Nah, ini Jadi puisi lama sih sebetulnya, cuma sangat sesuai dengan ini. Dengan iya, jadi membahas kita Syed Hussein Nasir tidak praktek kan juga menjemukan ya. Jadi betul. kalau dari saya sebagai moderator, saya tutup ya. Kemudian setelah membaca puisi dari Pak Amar Abdillah, secara resmi diskusi ini kita tutup. Cuman ada satu pengumuman, jadi sekitar 10 hari lagi kita akan berdiskusi dengan Dr. Zainab. Beliau adalah pakar orientalisme dari Universitas Teheran di World Faculty of World Studies. Faculty of World Studies di Universitas Teheran. Ya, silahkan Pak Amar Abdillah. Oke. Sebagai penutup, semoga ini puisi ini juga bisa lebih menginspirasi kita semua nanti Ada untuk suara tokek itu. Ya, ini kambingnya juga belum bersuara. Oke. Ku bilang, ku harus kemana? Dia bilang, kau dari mana? Ku bilang, aku darimu. Dia bilang, kenapa di sana? Ku bilang, aku terpisah. Ruang waktu penuh kisah. Dia bilang, usah kau resah. Tak perlu engkau terpana. Ku bilang, di sini penuh kilau, namun hati kian risau. Dia bilang, jangan engkau galau, karena ku punya rencana. Ku bilang, semua tampak berat. Segala nikmat bersyarat. Dia bilang, kau pasti kuat. Panggillah ya Rabbana. Ku bilang, haruskah ku gapai angan-angan yang melambai? Dia bilang, kau bisa capai, namun semua itu fana. Ku bilang, apa rencanamu dengan semesta terjamu? Dia bilang, kau hanya tamu, akan terus berkelana. Ku bilang, apa kendaraku? Aturan apa berlaku? Dia bilang, ikutlah caraku, jasadmu jadi pelana. Ku bilang, jalan ini gelap, kemana sinar gemerlap? Dia bilang, dirimu tak tetap, hingga terjadi gerhana. Ku bilang, sukmaku terkekang, hati ingin segera pulang. Dia bilang, waktu akan datang tanpa pernah engkau nyana. Ku bilang, haruskah ku lari dari diriku sendiri? Dia bilang, lepaskanlah diri, huamu kan jadi anak. Ku bilang, semua jadi samar, bila aku bukan Ammar. Dia bilang, kau kan mendengar, panggilanku membahana. Dia bilang, kau kan mendengar, panggilanku membahana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih Pak Amar Abdillah. Terima kasih Pak Subhi atas amal ibadahnya ya. Jangan kapok. Ya, sama-sama. Kalau nggak puas langsung WA Pak Amar Abdillah dan Ustadz Amar Fauzi. Terima kasih sudah bergabung. Pak Abdillah dan Pak Mulyadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.